Menaruhkan setiap firman-Mu di dalam setiap hati dan pikiran kami, Bapa. Biarlah kami tunduk di dalam otoritas Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kami untuk kami berserah di dalam tangan kasih setia Tuhan yang ajaib. Menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan menerima suatu berkat yang khusus yang Tuhan sediakan melalui pemberitaan firman pada hari ini, pada pagi hari ini Tuhan. Dan setiap perkataan yang keluar dari lidah dan bibir hamba-Mu ini Tuhan dikuasai sepenuhnya oleh Roh-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami boleh berkatakan setiap firman ini Tuhan menjadi suatu hal yang sungguh-sungguh, menjadi suatu kekuatan baru bagi kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau tolong kuduskan dan Engkau jadikan setiap firman-Mu ini Tuhan termaterai di dalam hati dan pikiran kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman mulai awal sampai pada akhirnya, dan tidak ada seorang pun yang tidak diberkati oleh Engkau, ya Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, hamba-Mu yang hina ini Tuhan, kuasai sepenuhnya oleh Roh-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa firman yang keluar adalah firman yang sungguh-sungguh tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan kami percaya Tuhan ada suatu hal yang khusus yang Tuhan sediakan, yang hamba tidak mengerti, pencerahan-pencerahan yang Tuhan berikan bagi seluruh jemaat-Mu. Dan kami percaya kami akan bersorak-sorai menerima berkas-berkas yang Tuhan sediakan bagi kami. Setiap kali yang datang di dalam nama-Mu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, seperti janji saya minggu yang lalu, kita akan belajar dengan berkat yang Tuhan berikan bagi kita di waktu minggu lalu melalui hambanya Bapak Onesimus, yang saat ini juga kita percaya kita juga pun akan menerima sesuatu yang sama di porsi pagi hari ini. Oh ya, sebelumnya disampaikan ada berita sukacita dengan telah lahirnya anak dari keluarga supir Lantang kemarin sore di rumah sakit Kando, ya saudara. Dan semuanya operasi boleh berjalan dengan baik, walaupun mungkin sempat ada sesuatu sehingga anak itu harus dirawat beberapa saat karena anak ini lahir kekurangan oksigen, ya saudara. Dan puji nama Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik sehingga proses operasi boleh berlangsung dengan baik. Dan kami keluarga besar GKI Gloria, mulai dari gembala dan keluarga dan seluruh jemaat Tuhan, menyampaikan selamat berbahagia dengan kelahiran seorang anak di muka bumi ini.
sehingga keluarga besar GKMI bertambah satu ya saudara. Dan juga ada Yoga yang saat ini juga boleh bergabung bersama-sama dengan kita, juga anak Geril, dan kita percaya kita boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah di dalam kemuliaan nama Tuhan. Saudara, dan saya juga bersukacita ketika turut diberikannya oleh pemerintah atas santunan duka bagi keluarga Bulega Walitukan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam sukacita itu, maka termasuk juga hari ini Tuhan sudah berikan usia baru untuk anak Naomi juga yang berusia 11 tahun, sehingga kita komplit ya kebahagiaan kita, terutama kebahagiaan karena keselamatan yang besar yang Tuhan kerjakan seisi rumah kita ya saudara. Saudara, juga kemarin ketika saya memeriksakan juga istri saya, sampai dokter katakan ketika bertanya tidak pernah rasa pusing ya saudara. Padahal kalau menurut kebiasaan itu biasanya kalau dengan tekanan darah yang begitu tinggi, bahkan pernah sampai 260 per 200 ya saudara. Jadi biasanya itu orang berpikir akan sudah tidak bisa berjalan lagi ya saudara. Ketika ada teman saya sampaikan dia sudah oleng begitu ya saudara, ternyata tekanan darahnya 250 ya saudara. Jadi per 190 itu sudah seperti dunia ini berputar ya saudara. Tetapi di situ saya merasakan bahwa Tuhan itu mau nyatakan kemuliaannya bahkan melalui sakit penyakit kita. Kita tidak akan pernah merasakan bahwa sakit penyakit kita ditanggung oleh Dia kalau kita tidak pernah merasa sakit saudara. Jadi saya sadar, perenungan saya beberapa waktu yang lalu, saya berpikir seolah-olah kesedihan seolah-olah melingkupi ya saudara, kesusahan yang begitu mendalam melingkupi khususnya keluarga gembala ketika melihat istri dalam keadaan sakit ya saudara. Tetapi di situ Tuhan memberikan suatu kekuatan dan penghiburan bahwa ketika saya diingatkan waktu anak saya Chris itu saudara, kalau saya tidak bisa ingat lagi, maka tentu saya tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan. Saya ingat bahwa anak saya pernah sampai gila ya saudara, waktu sakit itu karena dia sering kejang itu saudara. Pernah saudara itu sampai dia merasakan sarafnya itu ada yang putus dan terganggu ya saudara. Di situ saya disadarkan oleh Tuhan bahwa kita ini sebagai manusia harus selalu berserah, bersandar kepada kekuatan kuasa Tuhan, karena kita manusia yang lemah, yang tak sanggup untuk menghadapi kehidupan ini seorang diri ya saudara. Kita percaya dengan adanya gembala, dengan adanya gembala kita yang agung yaitu Yesus Kristus, memampukan gerejanya ini untuk tetap berdiri hingga sampai saat ini saudara. Sehingga dalam berbagai persoalan apapun kita memiliki gembala yang tetap setia, yaitu gembala Yesus Kristus yang senantiasa membawa kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang ya saudara. Dan
kita menerima perlindungan penyertaan Tuhan yang tiada pernah berhenti, yang selalu terjadi dalam hidup kita. Apapun penyakit yang kita alami, ya saudara, apapun penderitaan yang terjadi itu sebagai suatu proses cara kerja Tuhan. Saya diingatkan akan Ayub, ya saudara, bagaimana Ayub yang mengalami penderitaan begitu rupa, ya saudara, sampai bukan hanya kekayaan tetapi sakit yang diizinkan oleh Tuhan, di mana iblis memberikan sakit penyakit kepada Ayub, tetapi Ayub pada akhirnya menerima suatu kemenangan yang dari Tuhan. Saudara, kita langsung, saya ajak saudara membaca di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-26. Ayat 26 dan 27 saja, saudara. Kalau saudara sudah menemukan semua, katakan amin dan langsung berdiri. Kita bersama-sama membaca kedua ayat ini. Efesus pasal yang keempat, ayat 26 dan 27. Setelah hitungan ketiga kita bersama-sama akan membaca. Puji nama Tuhan. 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Amin. Silakan duduk. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Diberkati orang yang telah membacakan Efesus pasal 4 ayat 24. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca perkataan marah, ya saudara, dikatakan apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, ya saudara. Jadi ini kata yang digunakan dalam ayat ini dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata orge, ya saudara. Orgi atau orge, ya saudara, sama. Jadi ketika kata orgi atau kata orge ini artinya adalah marah yang berkepanjangan, ya saudara. Jadi kalau dalam bahasa Yunani itu menggunakan dua arti dari marah itu, ya saudara, menggunakan dua kata di dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah orgi, yang kedua adalah tumos, ya saudara. Tumos ini adalah marah yang sekilas, marah yang disebabkan karena ketidaksenangan, ya saudara. Jadi seperti yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti marah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus ini. Sebenarnya marah tumos itu digunakan untuk ketika ketidaksenangan yang terjadi melihat keadaan yang ada di sekitar itu, ya saudara. Dan ini adalah suatu marah yang sungguh-sungguh, bukan suatu marah yang disertai dengan sifat dasar manusia, ya saudara. Ini tumos ini, ya saudara, tetapi sesungguhnya adalah suatu hak daripada Elohim atau Allah sebagai sesuatu yang terjadi karena adanya ketidakbenaran, ya saudara. Jadi ketika kata tumos ini muncul, ya saudara, berbeda dengan kata orgi, ya saudara, sebagai suatu keberdosaan manusia, sebagai sifat dasar, sifat aslinya manusia yang memiliki suatu kecenderungan untuk marah, ya saudara. Sehingga walaupun di dalam Efesus pasal 5 ini
ayat 26 itu menggunakan kata orgi ya saudara. Kata bukan kok tidak menggunakan kata tumos ya saudara, tetapi Efesus pasal 4 ayat 26 ini dikatakan apabila kamu menjadi marah, orgi, apabila kamu menjadi orgi ya saudara. Jadi marah yang meledak-ledak ya saudara. Marah yang apabila kamu menjadi marah yang disertai dengan suatu karakter manusia ya saudara, sehingga apa itu yang disebut marah yang disertai sebagai suatu sifat dasar asli manusia yang memiliki satu kecenderungan langsung muncul marah ya saudara. Jadi kalau Aristoteles pernah menggambarkan ya saudara, suatu kemarahan itu dalam suatu seperti karakter anjing ya saudara yang menggonggong, yang memiliki sifat dasar. Anjing itu selalu menggonggong, kecuali anjing bisu ya saudara. Tetapi anjing yang menggonggong ini karena karakter asli daripada anjing itu menggonggong, dia tidak mengetahui apakah orang yang datang itu orang baik atau orang jahat ya saudara. Pokoknya dia gonggong ya saudara. Kemarin ketika saya hendak buang air kecil di suatu warung itu saudara, saya mengalami ketakutan untuk keluar karena di depan itu kamar mandi di saudara, saya sudah digonggongnya anjing besar saudara, sehingga saya mau minta tolong siapa, saya mau keluar karena dasar saya penakut ya saudara, sehingga saya mau keluar ini saya tidak berani ya saudara. Kapan ini anjingnya ini pergi dari depan pintu kamar mandi, sehingga sedikit lama saya tidak keluar saudara. Saya berharap kalau ada yang mengetahui, misalnya ada orang lewat situ, saya bisa minta tolong ya saudara, sehingga saya coba intip ya saudara. Nah itu saudara, karena anjing itu memiliki sifat dasar karakter, dia sebagai binatang yang menggonggong ya saudara, sehingga tidak peduli. Nah itu digambarkan oleh Aristoteles. Digambarkan oleh Aristoteles ini sebagai sifat dasar. Jadi suatu kemarahan yang meledak-ledak ya saudara. Jadi tidak peduli apakah itu, seringkali orang katakan, oh dasar memang dia itu adalah orang yang darah tinggi ya saudara. Saya sendiri heran ya, kalau istri saya dia darah tinggi tapi boleh dibilang marah itu jarang. Justru waktu dia dulu darah rendah saudara, mudah sekali marah ya saudara. Jadi itu seringkali juga, misalnya kenapa orang darah tinggi itu mudah marah ya saudara, kalau kita berpikir karena apa saudara, mungkin ada sesuatu yang sakit ya saudara. Dia berpikir kalau diganggu sedikit maka dia akan marah. Kalau istri saya, dia nggak pernah rasa pusing dan lain sebagainya. Jadi ketika misalnya saya lihat ini, saya meneliti, justru dia di saat tekanan darahnya tinggi itu dia jarang marah. Tapi kalau dulu tekanan darah rendah ya saudara, dia seringkali katakan, waduh saya kelenangan, saya seperti pusing gitu ya saudara. Sehingga dia kalau berusik sedikit aja mungkin bisa marah ya saudara. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Papa sampaikan juga mengenai marah dan amarah yang begitu jelas ya saudara. Jadi seperti bara ya saudara. Jadi seringkali orang masih memendam kemarahan itu ya saudara, supaya orang lain tidak tahu. Seringkali kalau kita misalnya
marah ya saudara masih bisa di stop ya saudara, sehingga masih dilanjutkan, masih bisa berkepanjangan, itu yang namanya orgi saudara, masih berkelanjutan ya saudara. Sehingga kalau kita berpikir jangan sampai marah kita melebihi dari matahari terbenam ya saudara, sehingga kita stop dulu nanti dilanjutkan besok, bukan seperti itu. Tetapi orgi ini marah yang walaupun kita berusaha tahan ya saudara, marah yang meledak-ledak, marah yang masih bersifat dendam ya saudara. Jadi kita seolah-olah kita hentikan, misalnya kalau di suasana ibadah kan misalnya, oh nanti ya kalau selesai ibadah kita mau lanjut lagi, itu saudara mengerti ya. Jadi itu orgi itu seperti itu ya saudara. Jadi kalau tumos itu kemarahan yang sungguh-sungguh, nah itu dikatakan sekilas saja saudara pada saat itu ya saudara. Dan juga marah itu bukan karena dicampur dengan kebencian dan lain sebagainya, adanya dendam ya saudara, tetapi ketidaksukaan akan ketidakbenaran yang terjadi. Jadi kalau kita bandingkan dengan Matius, coba kita baca di dalam Matius pasal yang kelima ayat 22. Sekarang masih jam berapa, Jus? Jam 10. Nah, saya minta Joses baca dong di dalam Matius pasal yang kelima ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Haleluya. Saudara, ini menggunakan kata marah itu menggunakan kata orgi ya saudara. Jadi setiap orang yang berkata kepada saudaranya kafir, setiap orang yang berkata kepada saudaranya jahil ya saudara. Jadi karena bukan tumos ya saudara, dalam pengertian dia merasa, wah orang ini adalah orang yang tidak sesuai dengan diriku ya saudara, ketidaksesuaian terhadap diriku. Jadi yang menjadi perbandingan itu bukan terhadap diri Tuhan ya saudara, bahkan itu harus diserahkan kepada iblis ya saudara. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun di dalam Efesus pasal yang kelima ini menggunakan kata orgi, tetapi ada suatu nasihat ya saudara yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ya saudara. Di sini dengan jelas Rasul Paulus sampaikan, dan nasihat yang berlawanan dari orgi itu sendiri saudara, bahwa dari pemahaman orgi itu, agar marah itu tidak berkepanjangan sampai matahari terbenam. Dan dari sini saudara, kita menjadi jelas bagi kita bahwa yang dianggap berdosa itu adalah marah yang berkepanjangan dan marah yang tidak berakhir atau tidak berujung sehingga menimbulkan suatu dendam. Sedangkan nasihat Rasul Paulus di dalam Efesus 4 ayat 26 yang sungguh-sungguh, kenapa Rasul Paulus tidak menggunakan kata tumos, tetapi tekanannya justru walaupun dipakai kata orgi dalam bahasa Yunaninya itu ya saudara, tetapi diharapkan oleh Rasul Paulus yang menjadi penekanannya di sini
supaya ada suatu perubahan sikap atau perubahan sifat dari orgi itu menjadi marah yang singkat, saudara. Jadi benar-benar mengubahkan sifat dasar, sifat asli manusia itu. Nah saudara, dan marah yang singkat ini adalah marah yang masih bisa ditoleransi ya saudara, masih bisa dipahami ya saudara, masih bisa dimengerti, sehingga Rasul Paulus mengkategorikan sebagai suatu kemarahan yang belum berdosa ya saudara. Jadi ketika sehingga Rasul Paulus dikatakan dalam Efesus 4 ayat 26 ini, apabila kamu menjadi marah ya saudara. Kalau kamu marah dan sebelum kemarahanmu itu berubah dari orgi ya saudara, menjadi marah yang tumos itu ya saudara. Dan suatu perubahan ini adalah campur tangan kekuatan kuasa roh, sehingga suatu kesempatan itu diberikan kepada manusia ya saudara, untuk manusia jangan memberikan kesempatan kepada iblis, dikatakan ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sehingga apa saudara, suatu perubahan yang ayat 28 dikatakan orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiknya ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Apa hubungannya saudara? Jadi ketika engkau menjadi marah ya saudara, marah yang orgi, marah yang berkepanjangan, tetapi ada suatu pengendalian diri yang keluar karena kerja Roh Kudus yang menjadikan kita boleh hidup di dalam kasih saudara. Sehingga kemarahan yang mendendam, kemarahan yang harus ini kita ajar pangana, kita bagingana, kita harus ya saudara lebih dari sekedar itu ya saudara. Kalau di dalam firman, dalam perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi ya saudara. Jangan katakan itu sebagai sesuatu yang tidak ada kasih saudara. Kalau itu kok nggak ada kasih ya saudara, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sebetulnya itu batasan yang diberikan. Seringkali ya saudara, kalau kita marah ya saudara, misalnya kita disinggung hanya dengan perkataan, tetapi kita balas dengan pukulan ya saudara. Lebih dari itu ya saudara, bahkan kita misalnya diolok jelek oleh orang lain, tapi kita balasnya apa saudara? Kita bunuh orang tersebut ya saudara. Jadi lebih dari seharusnya kita, artinya itu jangan melebihi dari apa yang orang lain berikan kepada kita. Justru kita hidup di dalam kasih, malah sebaliknya, balaslah kejahatan dengan kebaikan saudara. Jadi bukan kita anggap ternyata di perjanjian lama itu tidak ada kasih. Itu keliru saudara. Dalam pengertian ketika mata ganti mata, jangan melebihi. Kalau mata kita mau gantinya itu apa saudara? Nyawa orang tersebut saudara. Seringkali ya saudara, misalnya kita disenggol orang, kita tidak terima, kita kejar ya saudara. Kita akan hancurkan orang tersebut ya saudara. Termasuk kalau kita misalnya kita disinggung oleh orang lain dengan perkataan yang pedis ya saudara, sehingga kita tapi hati ini tersayat-sayat ya saudara. Lebih baik kita mau hancurkan orang tersebut, kita mau buat orang itu susah ya saudara. Jangan heran ya saudara, begitu banyak orang itu seringkali senang kalau melihat orang susah, bukan senang kalau melihat orang senang. Demikian juga jadi kebalikan ya saudara. Orang senang melihat orang susah. Orang susah ketika melihat orang senang ya saudara. Nah ketika itu tanpa dilandasi oleh kasih, maka karakter dasar manusia itu terus-menerus akan menjadi suatu dasar dalam kita
menjalani kehidupan ini ya saudara, yang masih dengan mengenakan tubuh jasmani ini ya saudara. Tapi kalau kita sadar ya saudara, kalau kita dilandasi dengan kasih, kita melihat orang senang, kita turut bersukacita. Ketika kita melihat orang susah, kita turut berduka. Bukan berarti kita harus di rumah duka itu kita nyatakan dengan menangis, menyanyi suatu kidung, suatu lagu yang membuat orang-orang bisa menangis satu harian ya saudara. Enggak saudara, tetapi pada saat kita berada di rumah duka, kita mampu tampil menyatakan Yesus ada di dalam hidup kita ya saudara. Dan itu yang kita nyatakan itu bukan suatu kepura-puraan, tetapi kesungguhan, suatu kepastian di dalam Kristus ya saudara. Benar-benar ada suatu pengharapan. Di dalam Kristus itu tidak akan pernah sekalipun mengecewakan, walaupun di dalam keadaan berduka sekalipun ya saudara. Jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang masih ada sedikit lagi ya saudara. Puji nama Tuhan. Kalau yang Rasul Paulus katakan sebagai manusia baru saudara, sehingga ini sangat berperan ya saudara, kata orgi ini, sehingga Rasul Paulus ini tidak menggunakan kata tumos ya saudara. Jadi kata tumos itu adalah karakter ilahi sebagai suatu manusia ilahi, manusia baru ya saudara. Jadi dalam kemarahan kita yang tidak berdosa itu adalah manusia yang tumos itu saudara. Dan ini ketika saya gumuli, saya berdoa, oh Tuhan nyatakan seperti ini ya saudara. Jadi ketika saudara sebagai manusia yang baru, maka ketika saudara marah melihat ketidakadilan, ketika saudara dan saya menjadi marah ketika adanya ketidakbenaran ya saudara. Tetapi marah itu telah memiliki suatu kontrol, memiliki suatu pengendalian ya saudara, yang sanggup membawa kepada suatu kehidupan ya saudara. Sehingga apa kaitannya antara apabila kamu menjadi marah ya saudara, apabila kamu menjadi marah dengan suatu kehidupan yang baru ya saudara. Dan nanti kita juga akan dengar lanjutannya dari Bapak Onesimus ya saudara. Apakah orang yang telah dipimpin oleh Roh Kudus itu tidak bisa marah ya saudara. Jadi ini suatu pembelajaran bagi kita sekalian ya saudara. Kita sungguh-sungguh mengerti. Jadi kalau menggunakan kata bahasa Yunani ini saudara, ini menyadarkan kita betapa manusia ini memiliki satu kecenderungan, memiliki satu potensi yang susah untuk dikendalikan, tetapi di dalam manusia baru, manusia yang telah menerima suatu pembaharuan oleh kuat kuasa Roh Kudusnya, dan kita percaya kita mau dibaharui dari hari ke hari. Dan saya rasakan jemaat Tuhan yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan tanamkan di tempat ini terus mengalami suatu pertumbuhan dari hari ke hari, dan kita percaya kita akan disempurnakan, dan kelak pada hari kedatangannya kita menyambut Dia ya saudara, maka kita telah diubahkan dan sungguh-sungguh sebagai anak-anaknya yang tidak akan pernah memberi kesempatan kepada iblis untuk kita kembali lagi berbuat dosa. Sehingga saudara, iblis itu tidak pernah henti-hentinya saudara untuk mempengaruhi saudara. Sehingga pada saat kemarahan itu muncul ya saudara, seperti Pak Onesimus sampaikan pada minggu yang lalu, amarah bagaikan bara ya saudara yang mungkin tertutupi oleh abu, kelihatannya bara itu sudah tidak menyala.
Tetapi ketika di dalam kemanusiaan diri kita ini orgi yang sungguh-sungguh, marah yang berkepanjangan, marah yang tidak pernah berhenti, marah yang terus masih membara, ya saudara, sehingga mudah sekali ketika ada sehingga mudah meledak-ledak, ya saudara, ketika ada sesuatu pemicu yang dapat menghidupkan kembali, ya saudara, sehingga kita percaya janganlah beri kesempatan kepada iblis, ya saudara. Kita harus membuang amarah itu, ya saudara. Dikatakan buanglah segala amarah itu, ya saudara. Jadi ketika marah itu, kalau dalam bahasa Indonesia telah dijelaskan oleh oleh Pak Onesimus, ya saudara, perbedaan antara marah dan amarah, ya saudara. Jadi ketika marah yang sungguh-sungguh tidak bisa memaafkan, dalam pengertian karena mungkin secara lidah dan bibir kita, mulut kita katakan, ya sudah, kita maafkan kamu, ya sudah, atau maafkanlah kita, ya sudah. Tetapi ketika marah itu masih membara dan dendam itu masih terus berkecamuk di dalam diri kita, jadi itu hanya suatu tipuan, fata morgana, ya saudara. Sehingga kalau anjing, ya saudara, mungkin dia bisa dikibuli dengan makanan, ya saudara. Misalnya orang jahat, ya saudara, ketika anjing ini merasakan, oh ini rasanya orang yang datang, ini orang jahat. Tetapi ketika si orang jahat itu tadi memberikan makanan, ya saudara, dia berhenti untuk menggonggong. Padahal apa yang terkandung di dalam makanan itu adalah racun, ya saudara. Mungkin dikemas dalam bentuk makanan yang begitu lezat, makanan yang enak, ya saudara, sehingga tergoda untuk memakannya. Sehingga ketika dia berhenti, maka ketika dia makan racun, maka itu akan mematikan dirinya. Demikian juga kehidupan kita, kehidupan rohani kita, seringkali tanpa disadari, saudara. Banyak kehidupan rohani yang menjadi mati, ya saudara. Ketika kita membiarkan, kita tidak memadamkan amarah itu. Marah itu dibiarkan berkelanjutan, ya saudara. Walaupun mungkin masih stop, masih berhenti sekian lama, tapi nanti kita lanjutkan minggu depan, kita lanjutkan selanjutnya, ya saudara. Saudara, jadi apa yang kita pelajari pada saat siang hari ini? Sungguh-sungguh kita mau mengikis habis segala sifat kemanusiaan diri kita, dalam pengertian manusia lama kita, ya saudara, bukan manusia baru, tetapi manusia yang lama ini, sungguh-sungguh. Sehingga apa yang ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 4 ayat 17 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan memiliki pikiran yang sia-sia. Karena apa, saudara? Karena segala sesuatu itu hanya fata morgana. Dia mengenal Tuhan itu seperti ini, tetapi tidak tepat pada sasarannya. Itu suatu pembiasan, saudara. Saudara tahu kalau misalnya pensil itu dimasukkan di air, ya saudara, dia itu tidak sesuai arah tujuan, tetapi melengkung, itu terjadi pembiasan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, demikian juga orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mungkin orang dapat memiliki pikiran yang sama seperti pikiran Kristus. Pikiran yang tertuju kepada Dia, pikiran yang bukan suatu hal yang dikerjakan di dalam kesia-siaan, segala sesuatu di dalam kandungan berkat ilahi. Segala sesuatu, jadi saya katakan berkat itu bukan semata-mata hanya berkat jasmani, saudara. Ketika saudara rasakan damai sejahtera Kristus yang mengalir, itu tidak dapat dibandingkan dengan hanya semata-mata dengan uang,
kekayaan, jabatan, bahkan suatu hal yang dikatakan segala dunia ini akan kuberikan kepadamu, saudara, tidak akan dapat disamakan dengan pengenalan kita akan Dia, pengenalan kita akan Tuhan yang semakin terus semakin menanjak, saudara, semakin terus mengalami suatu pertumbuhan, dan kita percaya sehingga kita sebagai manusia yang boleh saling, ya saudara, ada teguran, di dalam kasih ada nasihat, ada penghiburan, ya, di dalam kasih ada hal yang dapat membuat kita bersama-sama bertumbuh. Puji nama Tuhan. Dan ketika kita sanggup untuk mengenal Dia, mengenal Elohim dengan suatu pikiran yang tidak sia-sia, dengan suatu pengertian yang tidak gelap, ya saudara. Karena apa, saudara? Kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus jauh dari hidup. Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan itu jauh dari hidup persekutuan dengan Elohim. Karena apa, saudara? Kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kalau orang sudah dikuasai kedegilan, saudara, degil, segala sesuatu yang benar itu seharusnya itu yang menjadi suatu pandangan hidup. Tetapi orang yang degil itu merasa dirinya selalu benar. Orang yang degil itu merasa bahwa prinsip orang lain itu selalu salah. Itu orang yang degil, ya saudara. Sehingga kita tidak menggunakan pikiran dan perasaan Kristus. Itulah orang yang degil hatinya, ya saudara. Dan yang melekat di dalam dirinya adalah kebodohan, ya saudara. Karena apa, saudara? Perasaan mereka telah menjadi tumpul, sehingga yang mereka serahkan, seharusnya diri kita harus serahkan kepada Tuhan untuk kita selalu belajar mengenal Kristus. Tetapi malah sebaliknya, yang kita serahkan adalah diri kita kepada hawa nafsu, dan yang kita kerjakan adalah keserakahan, segala macam kecemaran. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, ini kaitan antara marah yang dapat berbuahkan kepada dosa. Berbeda ketika kita marah karena kita melihat adanya ketidakbenaran. Karena seperti yang Yesus kerjakan di dalam kemarahannya, ketika dia melihat orang-orang penukar uang itu dan menjadikan bait suci, bait Tuhan, seharusnya adalah bait yang kudus, ya saudara, tetapi telah dicemarkan. Demikian juga kehidupan kita sebagai baitnya yang kudus. Seringkali kita bawa kepada kecemaran hawa nafsu, dosa. Karena apa, saudara? Karena kita berpikir orang lain tak melihat, ya saudara. Tidak adanya suatu gereja telah dinabubukkan, saudara. Gereja telah dijadikan suatu ajang untuk pencarian uang. Gereja sudah telah menyeleweng, sehingga lebih senang orang datang kalau mendengar suatu berita. Kamu akan diberkati, kamu terus akan menanjak naik dan tidak turun. Kamu akan terus menerima suatu berkat Tuhan. Kamu akan dihindarkan dari sakit penyakit. Kamu akan terus mengalami suatu karya Tuhan yang besar. Memang kita tidak akan pernah melupakan akan janji Tuhan yang sungguh-sungguh ajaib dalam hidup kita. Kalau saudara bisa merasakan damai sejahtera Kristus itu telah kita dapatkan, sehingga saudara tak perlu bersusah payah untuk mencari damai Kristus. Kalau dikatakan dalam pujian, kalau ku cari damai,
hanya ku dapat dalam Yesus. Saudara yang dikasih dalam Yesus, itu menjadi suatu pengalaman yang sungguh-sungguh menghidupi dalam diri kita. Kita sadar ya saudara, karena damai Kristus ini mampu untuk melampaui segala sesuatu, saudara. Sehingga ketika kita boleh berjalan, kita rasakan kita berjalan bersama dengan Dia. Kita merasakan ketika kita mau marah, saudara, marah yang dengan disertai akan membuahkan suatu keberdosaan manusia, maka ada suatu rem, ada suatu pengendali di dalam diri kita ya saudara. Puji nama Tuhan. Sekarang sudah kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus ya saudara. Kalau perlu saya jelaskan bahwa kemarahan Yesus itu agnatio ya saudara, yang hanya sekedar kurang senang ya saudara, tidak lebih dari itu ya saudara. Karena adanya suatu keadaan yang benar-benar ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai agnatio ya saudara, sehingga kemarahan Yesus ini jelas bukan suatu kemarahan yang berdosa. Jadi kita harus mampu untuk memiliki suatu pengendali dalam diri kita, yaitu rohnya yang telah ditempatkan di dalam hidup kita, sehingga kita tidak akan terus menjadikan kemarahan kita ini berkepanjangan. Jadi kita memiliki suatu kedisiplinan di dalam diri kita, supaya kita tidak menjadi bersalah, terlebih lagi menjadi berdosa dalam hidup kita. Sehingga kedisiplinan yang terjadi saudara, bila ada suatu kedisiplinan yang harus diterapkan karena sebuah kesalahan, maka kita harus jelaskan bahwa penerapan disiplin adalah sesuatu yang sudah disepakati bersama bila terjadi suatu kesalahan. Dan penerapan disiplin ini saudara bukan berarti bahwa saudara dan saya ini tetap marah, tetapi kita berdamai. Meskipun mungkin dengan berat hati ya saudara, Anda dan saya juga harus memberlakukan disiplin. Dan kita harus tahu ya saudara, kedisiplinan ini membawa kepada suatu hidup yang disadari bahwa kita tidak mau lagi mencemarkan diri kita di dalam keberdosaan. Jadi puji nama Tuhan, sehingga ketika kita berdamai, sanggup berdamai dengan orang lain, maka kita melupakan apa yang sudah. Itulah yang dikatakan dengan kita memadamkan amarah kita ya saudara. Jadi suatu tindakan pendisiplinan yang kita kerjakan ketika kita memadamkan amarah kita, maka tidak ada lagi bara yang masih hidup ya saudara. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan angkat satu pujian dan saya persilakan untuk Bapak Toyo untuk melayani perjamuan kudus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Damai hanya terjadi bagi orang yang sadar dan telah mengenal terang Kristus. Saya persilakan Pak Toyo untuk maju ke depan. Seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus. Yesus yang telah memperdamaikan kita. Yesus yang telah memperdamaikan kita dengan sesama. Yesus yang telah memperdamaikan kita dengan Tuhan Allah di surga. Maka Yesus yang telah memperdamaikan
diri kita sendiri bisa berdamai dengan diri kita. Satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. hanya Yesus. Hanya Yesus jalan hidupku. Haleluya. Bersamanya hatiku damai, walau dalam Lembah kegelapan, bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat Saya minta Bapak berdoa mengucap syukur. hanya Yesus jalan hidupku. Mari kita bersama bangkit berdiri sambil mengangkat tangan kita. Pada saat kita mencari damai, pada saat kita mencari ketenangan, kita tidak menemukan itu. Di dalam dunia yang panas, tetapi kita akan menemukan damai dan ketenangan itu kalau kita datang kepada Yesus. Biarlah nyanyian ini merupakan pengakuan kita bahwa hanya yang kita mendapatkan ketenangan, kita menemukan damai.
kami boleh hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah Kau pakai menjadi saluran berkat bagi kami semua. Betapa kaya kuasa kemuliaan yang Kau pernyatakan bagi kami. Kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sidang jemaat-Mu, kami percaya semuanya telah Kau berkati melalui kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus yang akan dilayangkan kepada kami, yang adalah tubuh dan darah-Mu yang telah Kau curahkan bagi kami untuk menebus kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kau pakai hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus serta Kau memberkati hamba-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Kemuliaan, kebesaran, kehormatan bagi Engkau di dalam nama-Mu yang Maha Agung. Yesua Hamasya, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terimalah dan bagikanlah perjamuan kudus ini untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini boleh hadir dan menerima tubuh dan darah. Haleluya.